Halo. Kita baru banget mulai. Selamat datang. Kita lagi prepare. Kita tuh kayak banyak ya. Saya sendiri aja nih ya guys ya. Prepare dulu sambil kalau boleh di like dan di share biar makin rame. Mantap sekali, terima kasih. Selamat datang teman-teman. Thank you atas like-nya. Ini nih gimana nih? Kita hari ini akan belajar React Router bersama. React Router, apaan itu? Nanti kita akan belajar bersama React Router. Halo teman-teman semua. Selamat datang. Kita sambil nunggu yang lain juga ya. Kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol santuy boleh dulu ya. Yang pasti ini bukan lapak jualan. Ini lapak belajar bersama React Router. Gitu. Loh. Apakah internet saya? Oh tidak, internet saya tidak gangguan ya. Terima kasih yang sudah like dan share ya. Kita belum mulai pastinya sharing-sharing hari ini, malam ini. Karena kita nunggu yang lain. Sambil menunggu teman-teman boleh buka Visual Studio Code-nya ya. Kalau mau ngoding bareng. Kalau cuma mau dengerin doang juga tidak apa-apa. Raskal. Bang Ruli biasanya pakai Tanstack gak kalau ngoding? Pakai. Dulu pakai apa? React Query ya. Sama ada navigation-nya juga kalau nggak salah. Tapi sekarang sudah tidak pernah lagi, sudah jarang ya. Thank you pertanyaan sang pengejar Eskom. Halo Bang, halo. Sudah lama tidak berjumpa sang pengejar Eskom. Gua sih yang mulai jarang live ya, karena memang lagi hektik ya guys ya. Thank you yang sudah like. Thank you yang masih stay di sini ya. Kita akan menunggu yang lainnya. Karena gua janjinya mulainya jam 8.30. Wah, suara gua jadi lebih ASMR. Sekali lagi ini bukan tempat lapak jualan ya guys ya. Dan saya tidak bahas AI ya. AI itu nanti aja. Wah, muka lu berpotensi. Halo. Kayaknya fotonya ganti ya. Waktu itu cuma hitam doang. Sekarang ada muka. Nggak tahu apa itu. Nggak berani ngomong juga ya. Nanti salah ya. Hah. Kan betul kan. Saya ingat. Biasa foto Anda cuma hitam. Gitu. Raskal, makin ganteng aja lu Bang Ruli. Mana ada. Bekas jerawat saya banyak ini Raskal, tapi nggak apa-apa. Terima kasih atas pujiannya. Saya goyang pargoy. Keren nggak? Keren. Halo Bang, Abang ABG. Oh Abang gantengku. Ah bisa aja lu Bumblebee lu. Key-nya kagak di-hide itu. Oh nggak apa-apa, pakai aja. Kalau mau pakai free juga kok. Jadi kalau kalian mau pakai silakan. Tapi pastinya ke-hit nanti API-nya ya. Habis ya. Free juga sih. Harusnya sih nggak boleh ya. Cuman kan gimana ya, gue mau live ngoding tapi kalau nggak kasih API key-nya apa ya. Muka lu berpotensi, tips sukses seperti aku, Ruli. Oh, kamu mau share apa? Sukses apa muka lu berpotensi? Ultraman, Python ya bang, bukan JavaScript. Raskal bang, aku kan lagi mau kuliah nih. Abang kuliah jurusan apa? Computer Science atau Informatika? Thank you banget yang sudah like, yang masih stay di sini ya. Kalau boleh di share. Sekalian ajarin cara store variable kayak API key di file env bang. Oh boleh, abis ini. Taruh di env, siap. Siapa? Kerjanya apa bang? Kerjanya software engineer alias ngoding. Sederhananya. Sang pengejar Eskom biar makin secure webnya. Boleh. Tapi faktanya sang pengejar Eskom, API key ini tuh akan menjadi apa ya? Akan dipakai oleh secara umum. Maksudnya gimana? Intinya adalah kalau lu masukin env, pas di build itu sebenarnya tetap ke-reflect di code-nya setelah di-compile. Jadi intinya sebenarnya bisa diakses oleh orang banyak.
Makanya biasanya API-API yang bagus itu adalah API yang memberikan whitelist atau misalnya kayak domain lu tuh didaftarin nih di dashboard API key-nya. Nah, supaya orang tuh nggak bisa asal pakainya. Tapi thank you banget. Nanti saya akan tambahin di ENV. Kalau production mah nggak masalah, kata XJFMR. Thank you Bumblebee udah share. Thank you Ultraman sudah follow. Gua di follow Ultraman. Ada Maman, terima kasih. Muka lu berpotensi bang, tahu nggak sound effects produce? Nggak tahu. Sang penjara Reskom, oh I see, baru tahu aneh. Tidak apa-apa. Setahu gua kayak gitu, sang penjara Reskom. Mungkin kalau Anda sudah menemukan ilmu baru dan dirasa saya salah, boleh banget Anda kasih tahu. Tapi setahu saya sih seperti itu. Setahu gue, saya, siapa iya tahu maksudnya kerja di perusahaan mana atau apa gitu. Saya kerja di Burung Biru, tapi bukan Bluebird. Burung biru seperti HP gue karena gue suka biru. Yeah. Tapi gue nggak centang biru, anjay. Anjay ini boleh kan ngomong anjay di TikTok ya? Aman ya, TikTok ya. Sudah rame nih, 62 orang nih. Bukan Twitter, gile keren banget gue Twitter anjir. Twitter kan sekarang nggak burung, sudah X. Buat app apa bang? Kita akan bikin aplikasi sederhana news article ya. Sekali lagi kenapa news article? Karena ini adalah aplikasi sederhana. Nah, jadi nanti React routernya adalah halaman ini. Nanti kalau diklik akan pindah ke halaman artikel detail guys ya. Gitu. Nah, gimana carinya? Coba gue cari. Ada nggak ya API untuk... Jadi kita pakai namanya newsapi.org ya. newsapi.org. Gua mau cari tahu di mana. Nah, jangan lupa selalu membaca dokumentasi. Karena hidup tanpa dokumentasi adalah sebuah... ya nggak ada, berarti kita akan kirim datanya nanti ya guys ya. XAPI key bisa dicomot orang lain nggak bang? Bisa, ambil aja ya. Tapi nanti pas gua live tiba-tiba ke hit kan abis ya kuotanya, ya udah kita nggak lanjut ya. Suatu saat centang biru, suatu saat. Review Fiverr-nya bang. Wih, gimana gua review Fiverr? Gua aja nggak dapet job dari Fiverr. Wah, terima kasih sang pengejar seperti biasa telah membantu menjawab ya. Kapan pindah ke React Native Mobile? Bumblebee, pertanyaan bagus ya. Saya ini live juga agak mulai jarang ya, karena kerjaan yang mulai padat luar biasa. Tapi kalau once ini udah kelar, React Native-nya tak kita bareng. XFJR gak OBS untuk screen, mau banget, tapi saya tidak punya stream key. Kalau teman-teman bekerja di TikTok, thank you banget XRF udah kasih Rus. Boleh banget, ya. Kasih gue nih ke akses stream key biar kita bisa share OBS, lebih enak. Belum libur lu bang, muka lu? Belum. Maman, kalau udah di production gimana bang? Ntar kalau di inspect elemen ketahuan dong? Iya ketahuan, makanya API yang bagus tuh biasanya dikasih whitelist domain apa yang bisa mengakses API key lu. Gitu. Dan setahu gue kalau staging dan production beda. Jadi kalau staging tuh atau yang testing server, API key-nya beda. Kalau production ya berarti whitelist-nya nggak ada localhost, cuman domain lu aja. Bim-bim sayangku ya tadi. Itu headersnya untuk apa bang? Jadi API ini itu tuh membutuhkan API key. Nah, supaya nggak diakses gratis kali ya. Bang, live-nya cuma di TikTok doang kah? Apa YouTube juga Nextblue? Masih di TikTok aja ya. Orang yang pakai bintang pada course API. Kalau production.env itu bisa diakses bang. Setahu gua kalau di build production front end, API key-nya itu API key-nya itu tuh bisa ke ekstrak. Doniadi, jam berapa aja? Tutor coding. Apa sih? Jam berapa aja live? Nah itu ya. Itu jam 8.30 selama bulan puasa ya. Berarti setelah bulan puasa mungkin jam 7.30. Aiza, untuk zaman sekarang coding yang paling penting itu yang mana? Ini JavaScript penting menurut gue. Oke, kita mulai aja kali ya guys. Udah 88 orang. Kok dipamerkan API keyakinannya. Berapa line bang? Ini cuma 69 line. Gitu. Nah, karena teman-teman nih kayaknya aware banget nih soal keamanan. Gue suka banget. Kenapa? Karena biasanya kita ngoding, itu cuma ngoding ya. Security mungkin tidak terlalu dipikirkan. Mari kita mulai. XFJR main backend juga main. Kemarin gue sempat live TikTok bahas soal backend. Tapi yang nonton tidak ada. Cuma 20. Saya merasa sedih.
Jadi saya kembali ke React dan teman-teman sepertinya lebih bergairah ya. Beginian kuliahnya di mana? Tidak ada ya. Ini tidak belajar di kuliah ya. Ini belajar di tempat kerja. Tapi kuliah tuh mengasah banget basic. Jadi saya tidak pernah bilang kuliah tidak penting ya, seperti orang yang kalian tahu lah ya. Fit, kita akan coba pakai environment variable. Sebenarnya setahu gue tuh, bentar ya. Build production, expose, key, API key. Tapi maksud gue gini, bukan artinya tuh mudah kebaca ya. Jadi bukan artinya maksud gue semuanya dimasukin dalam constant string ya. Tapi tetap masuk env variable. Itu yang paling sederhananya. Jadi teman-teman tetap harus jangan masukin dalam code string gitu. Jadi dalam .env. Memang di build production mungkin akan ke-expose, tapi nggak langsung tiba-tiba jebret keluar gitu guys. Ya, tenang aja. Nggak langsung kayak gitu. Tapi lebih susah dibacanya aja. Mau habis baterai nih. Bentar ya. Mending Mac Mini atau MacBook bang? Kalau gua mending beli Royce ya. Enggak lah. Kalau gua sih lebih suka MacBook karena bisa bawa kemana-mana. Nah, tadi kan teman-teman ada bilang, bang, nggak aman. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum dapat konteksnya, kenapa tadi ada yang bilang nggak aman API key ini? Karena ini cara hina ya. Teman-teman nggak boleh banget masukin API key dalam sebuah code repository. Atau ini kan hitungannya berarti kalau misalnya nih, GitHub lu tiba-tiba bocor. Habis itu ada API key ini, dah keambil API key-nya. Mungkin simple, ini baru third party service doang API key-nya. Coba bayangin kalau misalnya key ini berguna untuk mengakses backend kalian. Misal, mungkin apa gitu. Nah, ini akan sangat tidak aman. Makanya kita akan menggunakan apa everybody? Namanya env variables and modes ya. Jadi intinya adalah kita akan menggunakan environment variable. Oke. Nah, ini ada load in all cases ignore by git, only loaded in specific mode, dan sebagainya. Gua tuh sebenarnya agak lupa sudah. Gimana cara pakai ini, gitu ya. Tapi setahu gua depannya harus ada fit. Oke, kita langsung mulai aja. Berarti ada .env, ini untuk all cases, ada .local, ada .mode. Mode tuh ada dua kayaknya. Mode itu ada yang production, ada yang staging. Staging tuh kita anggap sebagai tempat testing ya. Jadi teman-teman tinggal bikin aja file di root directory. Root itu apa? Akar ya. Akar atau pusatnya gitu. npm install.env. Tidak perlu. Oke, sang penjaga.com tidak perlu .env ya guys ya. Karena ini sudah pakai fit. Oke. Jadi .env. Nah, teman-teman bikin dulu yang lokal. Di root directory ya. Root directory itu apa? Dasar ya. Loaded in all cases ignored by. Oh, jangan. Berarti kita ganti jadi .env. Misalnya example. Misal ya. Aduh. Bangke nih. .env strip example. Jadi kita bikin template-nya dulu. Jadi once misalnya teman-teman mau pakai, tahu gitu. Misalnya key pertama adalah fit API key. Gini nggak ya? Iya kalau nggak salah. Gini. Nah kalau udah teman-teman bikin .env variable baru. Yang ini yang dipakai di segala tempat ya guys ya. .env. Nah, ini masukinlah fit API key-nya di sini. Habis itu kita masukkan, kita save, kita masukkan API key di sini ya guys ya. Kenapa kita sekali lagi harus masukin ke situ supaya lebih aman ya. Oke? Bumblebee, apa nih kok kayak rame banget komennya. Thank you guys sudah meramaikan komennya. Bagi teman-teman yang ketinggalan, sekali lagi belum ketinggalan. Belum sama sekali ketinggalan, gue belum ngapa-ngapain, gue cuma memindahkan potongan coded di sini. Ini kan API key yang kelihatan banyak orang nih. Gue pindahkan dalam env. Nah, abis itu nanti cara manggilnya gimana? Tinggal import.meta.env.fit API key. Kita panjatkan doa supaya tidak error, karena kalau sudah error awal-awal biasanya busuk hari ini. Kita loading, lihat, jebret. Selesai. Raf, bang, boleh nanya OOT nggak? Boleh. Mau nanya HTML, aku lagi ngerjain tugas tapi bingung. Bingung apa? Gue kira belajar ginian tuh harus dihafal. Makanya gue balas belajar. Dipahami.
Kalau menurut gue dipahami karena kalau lu hafalin semua, pertama lu jenius banget bisa. Karena ini banyak banget yang perlu lu hafalin gitu. Selain itu, kalau menurut gue memahami itu akan membuat kayak di kepala lu tuh sebuah peta gitu loh. Kenapa make ini itu gitu. Bang, kurang .env-nya, values-nya harusnya string nggak sih biasanya? Nggak apa-apa kayak gini aja. Siapa Bumblebee? Bikin apa ngap dan semuch. Ini bikin news article, oke? Nggak perlu harus pakai string. Kayak otomatis string. Helsingzis. Bang, kalau API key-nya ke expose mitigasinya tuh caranya gimana ya? Setahu gua tuh API key itu harus ada whitelist ya. Jadi pas API key ini dipakai tuh apa ya? Kayak pasti sistem mereka tuh nge-whitelist misalnya domain apa aja yang bisa menggunakan API key ini gitu. Jadi biasanya sih amannya di situ. Ekoda Minamoto, pakai News API ya iya. Nah, mitigasi lainnya adalah supaya tidak terekspos pakai environment variable. Gitu. Bang, JWT vs Paseto. Kayaknya sejauh ini gue masih JWT ya. J, itu kan cuma lu doang yang bisa lihat. Nah, kalau untuk orang lain cari itu gimana? Hosting kah? Maksudnya? Di headers, tokennya masih kelihatan, Bang. Kalau teman-teman network nih ya, betul itu. Mana tadi yang memberikan itu tuh? Misalnya kita refresh nih ya. Lu mau simpen di environment variable. Aduh. Gue pindah ke bawah. Ngoceh-ngoceh aja saya nih. Ah, muka saya mengganggu. Kita lihat headers ya. Apakah ada API key? Kita lihat. Request header. Ada nggak ya API key-nya? Ada juga tetap. Jadi, gini, maksudnya pakai environment variable itu adalah pertama, itu tuh adalah cara paling mudahnya untuk menjaga API key-nya nggak kesebar. Jadi, kalian tahu kan kalau GitHub tuh bagi teman-teman yang nggak tahu tuh control version, ya, control version di mana pas lu nge-push tuh nanti kelihatan API key-nya gitu. Nah, kenapa pakai environment variable? Itu mempermudah meningkatkan keamanan karena API key-nya itu disimpan di setiap local development kita aja. So, pakai cross origin, iya. Kalau misalnya nanti back end, kan ini kan kita front end full gitu kan. Maksudnya kayak kita nggak mengambil apa-apa yang aneh-aneh gitu ya. Nah, kalau misalnya nanti front ada back end-nya, ya berarti nanti ada pengaturannya juga di back end-nya gitu. Tenang kok guys, ini nih memang best practice-nya dimasukin dalam ENV. Pertama, untuk keamanan. Kedua, kalau misalnya nanti teman-teman mau bikin gimana ya bahasa sebenarnya? Mau bikin itu jadi live atau bisa diakses semua orang, pastikan dites dulu oleh tim kita. Nah, dites oleh sistem, baru nanti dipakai oleh banyak orang. Gitu. Global variable, Hardy the Explorer. Nah itu, thank you banget yang jawab. Bantu banget jawab. Thank you guys. Semoga penjelasannya jelas ya. API keys itu apa? Oh, baru join nih, Android. Bang, baru join API keys itu apa dan untuk apa? Jadi API keys itu adalah, jadi kita pakai server orang. Service orang lain. Nah, service orang lain ini mengisyaratkan nih, meminta kita untuk mempunyai API key. Nah, cara mendapatkan API key ini simpelnya adalah dengan mendaftarkan aja, nanti dapat API key. Nah, kenapa orang-orang pakai API key? Karena nggak mau misalnya webnya itu diakses secara brutal, gratis gitu. Kan kayak News API ini nggak gratis gitu, tapi ada free plan-nya. Gitu. Sedotan Bang Kedi, punya channel YouTube nggak Bang? Punya, ada di sini. Ada di, nantilah gue share di akhir ya. Tapi ada di ini kok, di TikTok gue. Di bio TikTok gue ada YouTube. Oke? Kita lanjut, karena ini bukanlah topik utama kita. Topik utama kita adalah React Router. Jadi bagi teman-teman yang nggak tahu apa itu React Router, jadi React Router itu mengenable namanya client-side routing. Jadi kalau bagi teman-teman nggak tahu, routing itu adalah rute, mengarahkan. Kalau teman-teman buka website, atau buka aplikasi, atau buka apapun itu, pasti teman-teman tuh punya namanya navigasi. Misal kita buka toko Pak Edi, gitu ya. Toko Pak Edi ini, kok nggak ini ya? Halo Bang, halo Wizi. Wah, terima kasih sudah datang lagi. Thank you banget yang sudah follow, thank you banget yang sudah like. Kalau boleh di-share biar makin rame. Nggak, ini kenapa toko Pak Edi gue nih? Nah, misalnya kayak gini teman-teman.
Kalau teman-teman lihat website ini, website toko Pak Edi adalah website yang menurut gue bagus. Nah, di website yang bagus ini nggak semua informasi ditampilkan di sini kan? Pasti umumnya sebuah website itu pasti punya banyak halaman. Misal halaman utama. Kita sebut ini halaman utama. Habis itu di sini ada halaman item-item. Oke, ini kan item. Wizi, gue give mawar boleh nggak ya? Boleh banget. Nah, di sini kan banyak item-item ya. Nah, item-item ini tuh kita sebut sebagai item list lah, misal gitu. Ini kan banyak item. Nah, kalau kita klik, kita masuk ke halaman item detail. Misalnya, namanya item detail, alias detail dari sebuah produk tersebut atau item tersebut. Nah, itulah target kita hari ini, mau bikin website yang ini. Mana? Nih, oh salah. Website yang ini nih, bisa kita klik dan akses menjadi artikel detail. Gitu. Oke? Habis itu, React Routers enable client-side routing. In traditional website, the browser requests a document from a web server, download the evaluate CSS and JavaScript asset, and render the HTML sent from the server. When the user click a link, it starts the process all over again for a new page. Client-side routing allows your app to update the URL from link click without making another request for another component from server. Nah, jadi kalau dulu mungkin ya, kayaknya nih gua semoga nggak salah jelasin. Dulu tuh kan website itu kan multi-page application ya. Multi-page. Iya, multi-page application kan. Jadi kayak banyak file-file HTML. Dan kalau lu berasa, misalnya pas klik, dia pindah ke halaman tuh berasa kayak semuanya tuh kayak dicabut, ditempel gitu. Nah, dengan SPA ini, jadi React Router ini juga mengenable SPA atau Single Page Application. Jadi dia tuh membuat browser tidak perlu request the entirely new document and reevaluate CSS and JavaScript. Gitu. Jadi memberikan enables atau mengenables more dynamic user experience with things like animation. Gitu. Gitu guys. Bang, React Router bisa buat fetching data juga loh. Iya, ada di loader ya. Setahu gue ada di loader dikasih tahu. Tapi kali ini kayaknya gue nggak akan share itu dulu. Kita pelan-pelan satu persatu. Oke, dan gue nanti kalau memang sempat gue coba. Karena gue nggak pernah nyoba pakai loader sih. Tapi thank you banget informasinya tadi. Agak ego. Wah, namanya agak ego tapi pintar ya. Tidak ego. Ego tuh bukan bego ya. Oke, kita lanjut. Berarti sekarang kita akan coba Ava dulu, kita tutorial. Jangan pernah malu membaca tutorial, ya guys. Nah, kalau udah kita install apa nih? React Router DOM, Localforge, dan Match Sorter Sort By. Sejujurnya ya, saya tuh agak mulai jarang menginstal React Router semenjak saya mulai jatuh cinta dengan Next.js karena nggak perlu routing ya. Tapi nggak apa-apa. Apakah ini tidak worth it? Saya rasa masih worth it belajar ini karena perusahaan-perusahaan sana masih ada yang pakai fully client-side rendering ya. Jadi sekali lagi kalau ditanya apakah ini worth it, belajar tidak pernah salah ya. Bagi kita cinta Next.js bang, sama Touch. Kita npm install React Router DOM, Localforge, kita install lah semuanya yang dibutuhkan ya. Iya, gue merasa gue suka Next.js, tapi gue belum mengenal dia sangat dalam. Jadi gue nggak bisa bilang gue jago banget atau ahli banget. Pastinya tidak ya guys ya. Oke, sudah diinstal React Router. Nah, tinggal kita bikin lah. Gimana sih caranya gitu ya. Berarti pertama-tama kita import dulu nih. Create browser router provider from React Router DOM. Biar lebih rapi, gue akan bikin sebuah folder di src atau source itu misalnya roots ya. Roots-nya gue akan bikin file index.jsx. Misal kayak gitu. Oke. Nah, nanti di main JSX-nya kita akan bikin. Nah, kita akan pasang router provider. Dwi Lutfika itu pakai apa? Ini pakai Visual Studio Code. So, bang, kamu sepuh? Tidak ya. Sepuh mah banyak ya. Oke, saya belum termasuk sepuh. Oke, kita lanjut. Berarti kita akan coba import dulu. Ya, supaya kita bisa pakai functionnya, kita harus import. Karena itu cara kerjanya JavaScript ya. Jadi kita import apa aja tadi? Import router provider.
Ya, di sini React Router DOM. Otomatis ada. Aduh. Yeay. Oke. Kalau udah di index.jsx, habis itu kita akan bikin sebuah counts router sama dengan create browser router. Nah, yang kita lakukan adalah kita akan menggunakan cara routing bawaan dari React Router, dari example-nya. Sebenarnya banyak caranya. Ya, bisa pakai link ya, maksudnya kayak routing yang apa tuh? Pakai komponen link. Komponen route gitu. Tapi kalau kita nih, kita akan pakai array of object dari sebuah function create browser router. Gitu, biar lebih rapi. Bahas apa Bang? Di Lutfi ini bahas React Router. Oke, kita lanjut. Nah, kalau udah, kita lihat lagi codingannya teman-teman. Sebenarnya, pas kita mau bikin create browser router teman-teman tuh bayangin seperti kalau gue tuh selalu suka membayangkan routing itu sebagai Google Maps. Kalau teman-teman tahu, Google Maps itu pasti punya dua hal yang penting banget. Pertama, path dan juga elemen. Itu kalau di routing. Tapi kalau di Google Maps itu ada dua pasti. Jalannya apa? Oke? Dan juga tempatnya. Misalnya kalau teman-teman tahu, nama dan tempat tuh pasti. Elemen tuh kayak bangunannya. Misalnya teman-teman mau ke Sumarekon Mall Bekasi gitu. Jauh banget ya. Sumarekon Mall Bekasi punya alamat, misalnya Jalan Bekasi Raya gitu. Bangunannya jelas, ada mall Sumarekon Mall Bekasi gitu. Nah, routing ini sama. Teman-teman bayangkan bahwa web itu tuh adalah kita yang ngoding. Berarti kita harus yang mengarahkan. Kita harus kasih arahan nih, di mana. Kita membuat mappingannya sebenarnya. Kita bikin kayak petanya gitu. Kalau nanti masuk pad ini, masuk pad itu, dan sebagainya. Panjang kali gue ngomongnya. Nah, kalau udah, tinggal kita bikin aja, guys. Dia bilang array of object, berarti padnya apa dulu nih? Nah, gue mau halaman utamanya itu adalah halaman app tadi. App yang ini nih, guys. Nah, gue mau app ini adalah halaman utama ya, guys ya. Jadi kita tinggal tambahin apa di sini? Elemen. Elemennya apa? App di sini. Kayak gini. Kalau udah, jangan lupa di export default router. Nih, kalau udah di main.jsx, teman-teman sudah nggak perlu lagi app ini ya. Kita hapus app ini. Kita, apa nih? Kita panggil route provider, komponen route provider, di mana dia menerima props sebuah router. Nah, routernya itu dapat dari mana? Dari yang kita bikin di sini ya, guys ya. Oke? Kan kita bisa export default router nih. Nah, apa tujuan dari export default router? Supaya objek router ini bisa dipakai oleh file lain. Gitu ya. Sekali lagi gue ulang, kenapa sih Bang ada export default atau nanti ada export cons? Supaya bisa dipakai di file lain. Gitu. Alias ke expose lah. Gitu. Thank you banget teman-teman yang sudah like dan share. Kita lanjut. Sorry gue nggak bisa baca komen karena gue mau fokus dulu ya jelasin ini. Nanti kita akan ngobrol pastinya di ending session kayak biasa. Ngobrolnya seputar apa bebas, seputar ini atau kehidupan kalian? Tidak masalah. Ya, kita hapus. Gitu kan ya. Apakah terjadi error? Sama sekali tidak. Dengan cara simpel ini, teman-teman sudah membuat membuat web kalian itu menjadi lebih banyak fitur. Sekarang kita targetnya adalah kita akan mengakses yang namanya artikel detail. Jadi pada saat di press, nanti kita akan masuk ke dalam artikel detail. Gitu. Oke? Sejauh ini ada yang mau disampaikan dulu? Ada kebingungan atau kegalauan? Bisa kita masuk sesi bertanya dulu sebelum kita lanjut. Thank you banget yang sudah like dan follow dan share ya. Pastinya kita akan belajar bersama. Ya. Lanjut Bang, oke, stop generous Bang, course.js buat apa? Course itu adalah cross origin resource sharing, di mana kita membatasi orang-orang mengakses server kita. Gitu. SO, kalau private root Bang, itu nanti, karena kita belum ada fitur login. Ya. Liv, hobinya ngoding, ih keren banget namanya, semoga lu jago ngoding ya. Mantap Bang, thank you. Oke, kita lanjut sekarang. Nah, kalau ini kan tutorialnya mau bikin error page. Nah, kalau gua nggak bikin error page. Gua mau bikin fiturnya dulu, ya.
Nah, kalau udah teman-teman, sekarang kita itu akan lanjut ke kita akan bikin pet. Pet ngepet gitu ya. Kita akan bikin pet di mana kalau misalnya gini. Kalau kita lihat ini kan berarti halaman utama. Nah, yang objek yang ini adalah halaman artikel detailnya. Gitu. Oke, ini adalah artikel detailnya. Jadi kita akan tambahkan ini petnya. Jadi sebelum kita mau berkemana-mana, pindah sana sini, kita kita tuh kasih tahu dulu. Hey, ada pet baru nih, gitu ya. Pet baru gitu ya, supaya bisa kita ke sana. Jadi kita memapping alamatnya dulu, bukan kita mau ke sana, karena kita nggak tahu arahnya kan. Oke, Sir Freddy, pet buat apa bang? Pet ini adalah sebuah URL-nya, URL petnya. Jadi kalau slash itu berarti root-nya. Kalau misalnya teman-teman mengakses kayak gini, artikel, nah berarti kalau mau memanggil halaman utama, teman-teman lihat nih 404.phone ya. Berarti ini kalau mau mengakses home nih, masukinnya slash artikel. Gitu. Tapi ini kan memang basicnya gue maunya slash aja ya. Aduh. Oke, kalau udah, kita akan bikin pet dulu di sini ya. Pet. Misalnya, petnya gua mau artikel ya. .2 ID. Nah, artikel .2 ID ini maksudnya apa? .2 ID ini bahasa kerennya gue lupa sih. Itu tuh query kalau salah. Atau params ya. Oh sorry, ini params ya. Jadi kita akan mengakses artikel detail. Gitu ya. Jadi .2 contact ID misalnya gitu. Ini adalah disebut dengan params. Bukan query, sorry. Params ini yang biasa teman-teman lihat nih. Nah, lihat ya. Kita contohin aja. Tokopedia nih. Lihat tokopedia.com / apa nih? Aduh. Layar kecil banget dah. Smart Mediacom nih. Smart Mediacom nih gua tebak ini tokonya. Anggaplah seperti itu. Berarti bisa aja shop ID. Nah, di belakangnya ini adalah ini enggak. Nah, ini sampai sini nih. Nah, ini adalah params-paramsnya nih. Bisa aja Slack-nya atau apa gitu. Nah, .2 ini nggak perlu harus ID. Bisa kayak tadi, text Slack gitu ya. Atau .2 contact ID juga bisa. Tapi intinya adalah ini pet yang dimana kayak lu kan kalau mau ngambil artikel ID, kan lu kayaknya biasanya kalau lu baca detik.com gitu kan pasti ada slash bla bla bla. Nah itu, kita mau bikin fitur itu sebenarnya. Jadi slash .2 bla 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 gitu. Nah contohnya di sini adalah lagi bahas laptop bang? Enggak. Lagi bahas ngoding guys ya. Localhost 5173 sudah kayak gini. Nah, belum gua coding ya, gimana gua coba gitu ya. Artikel ID elemennya apa? Nah, elemennya gua akan bikin file baru. Biar rapi kayaknya gua bikin folder baru. Pages. Nah, pages ini apa? Pages ini dalamnya misalnya artikel detail ya. Nah, di dalam artikel detail ini gua akan bikin sebuah file. Nah, nama filenya itu adalah artikel detail page. Taruh di komponen aja bang. Nah, kenapa gue nggak taruh di komponen? Karena artikel detail page itu adalah sebuah page. Kalau gue biasanya bikin folder, masukin ke dalam komponen. Kalau misalnya, kalau file JSX itu nih adalah sebuah komponen. Komponen itu apa? Adalah bagian kecil dalam page-nya. Gitu. Nah, makanya gue bikin folder components supaya bisa dipakai di banyak tempat. Tapi karena ini gue dedikasikan artikel detail page itu adalah sebuah page atau halaman, maka gue bikin foldernya pages, page, habis itu dalamnya ada artikel detail. Supaya apa? Lebih mempermudah baca oleh programmer atau front-end engineer-nya nanti. Kalau udah, kita akan bikin RFCE, kalau nggak salah tuh apa ya? Nah ini. Bagi teman-teman yang nggak tahu, ada namanya extension. Nah ini gue baru tahu juga nih guys. Ada namanya ES7. Ini adalah extension di mana elu gak usah ngoding-ngoding banyak kayak tadi kan. Gue cuman RFCE keluar semua. Langsung gitu. Kalian install nih namanya ES7. Jadi nanti ada kayak hotkey-nya atau komennya gitu supaya lu nggak perlu import React, function bla bla bla, return bla bla bla. Gitu. Jadi lu langsung tinggal kayak tadi RFCE. Jadi aduh salah pencet. Nah ini. Oke, kalau udah teman-teman lihat React artikel detail page udah masuk ya.
Tapi react-nya memang merah karena gue belum apa-apain. Oke? Nah, kalau udah, kita sekarang akan apa, teman-teman? Kita akan pasangin nih. Jadi kita sudah punya bangunannya nih. Kita sudah punya artikel detail page-nya. Nah, kita sekarang akan merouting atau mengarahkan atau memetakan. Gitu ya. Memetakan itu halaman artikel detail. Brian Bernardo, Bang, kapan ada boleh review? Lu follow dulu aja Brian. Gua kemarin pernah sempat review web-web teman-teman yang online dan itu keren-keren, mostly. Kita masukin artikel detail page ini. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat, kita sudah punya dua halaman. Halaman utama dan juga halaman artikel detail atau artikel spesifiknya apa tuh gitu ya. Wereng sama VBA Excel sama nggak sih Bang? Kayaknya nggak ya, beda ya. Upload di YouTube nanti nggak Bang? Tergantung nih, kalau gembel maksa, ya nantilah. Kita masukin artikel 1. Nah, teman-teman lihat, kita sudah bisa punya dua halaman yang berbeda. Dan seamless. Gitu ya. Seamless itu maksudnya kayak berasa nggak kayak diambil, ditaruh jadi lambat gitu ya. Nah, ini artikel detail page. Kita sudah bisa sekarang masuk ke halaman artikel detail page. Tapi Bang, gimana sih bikin web, kok lu masukin ke URL? Gua maunya pas diklik Bang. Pas diklik, pindah ke halaman artikel detail. Gitu ya. Gembel, iya nanti gua upload untuk lu Gembel. Brian, Bang, gua pakai News API kok pas di deploy error ya? Nah, kalau gua nggak bisa debug sekarang ya. Kalau mau lu share aja di Discord, karena teman-teman di Discord yang di TikTok gue di bio tuh baik-baik. Kayak Megatron, kadang dibantu oleh siapa ya? Ada Ari. Siapa lagi gue sebut ya? Gue cek aja Discordnya. Biasa tuh banyak yang bantuin tuh. Ada Ari, ada Megatron. Kadang juga dibantu oleh siapa lagi nih? Gue cek. Ada Fufuk. Namanya lucu. Fufuk bantuin juga. Banyak. Ada Bayo. Bayo juga. Afrizal juga. Jadi kalau kalian mau ya itu, sepuh semua, anjay, OTW join Discord, silahkan. Tapi kalau gue misalnya slow rest, mohon maaf ya guys, apalagi weekend ya. Apalagi kalau jam kerja. Tapi gue usahakan akan bales. Untuk teman-teman gue di Bro Coding. Oke, kita lanjut. Nah, tapi kan kayak cupu banget ya guys. Edit URL, pindah halaman. Itu adalah cara paling kocak ya. Gak mungkin kita sebagai front-end membuat usernya menjadi sulit ya. Tapi sebelum itu kita akan coba mengambil params-nya dulu ya. Nah, gimana cara mengambil params? Params itu apa tadi yang titik 2 ini ya? Nah, cara mengambil params-nya adalah gua agak lupa ya guys ya. Ambil params-nya di nih diajarin pakai loader nih. Nanti kita akan coba pakai loader ya kalau sempat ya. Use loader data. Setahu gua pakai use params ya kalau untuk ngambil params-nya ya. Iya nggak sih? Mungkin teman-teman ada yang boleh bantu. Kalau nggak salah, nah URL params in loaders. Jadi kita ngambilnya dengan cara use params. Ini terlalu canggih nih. Dulu gua ngoding nggak kayak gini nih. Oke, langsung kita coba aja. Berarti kita akan membaca dokumentasi agak melelahkan. Nggak langsung straightforward. Use params Bang, oke. Cons. Params sama dengan use params. Use params ini apa? Supaya kita bisa mendapatkan apa tadi? Kita mendapatkan apa? Ini ya. Nah, kita mendapatkan ya ini nih, satu ini nih. Nah, target kita adalah mendapatkan satu ini nih. Nah, gitu. Dapat ID-nya. Betul sekali. Nah, dapat ID. Kita coba dulu. Nah, jangan langsung ngodang-ngoding ya. Cobain dulu ya. Tada, berhasil guys. Dengan menggunakan hooks use param, Anda sudah berhasil mendapatkan ID. Gitu guys. Nah, jadi dengan menggunakan satu hooks use params, kita bisa mendapatkan parameter-parameter yang ada di sini. Bang, parameter cuma bisa satu? Enggak, parameter bisa banyak. Slash, misalnya, title, misal gini ya. Title, kita masukin di sini nih. Params, ID, abis itu apa lagi nih? Params, title. Jadi, parameter itu tidak hanya satu. Nah, tapi ini unexpected error ya. Karena dia lihat,
Tadi tuh padnya tuh adanya cuman, padnya tuh ada yang slash sama artikel slash ID slash title. Nah, kalau ada artikel satu doang, nggak bisa dia. Tapi kalau kayak gini, boom, dapat parameter-parameter yang ada di atas. So, sepuh kamu bang? Thank you. Enggak lah. Kak, Kak, aku ketar-ketir banyak konten tentang AI yang lewat bilang akan menggantikan programmer. Mereka kan memang menjual ketakutan ya guys ya, biar kontennya rame sih kalau menurut gue. Itu adalah sebuah statement keras saya ya. Jadi, apa ya, kayak menurut saya sih, itulah, menjual ketakutan untuk konten. Memang, ada beberapa bagian kerjaan mungkin akan diambil AI. Tapi gak secepat itulah menurut gue. Abang lagi bikin apa? News article. Bang, kalau use effect buat apa? Nanti ya. Oke, kita lanjut dulu. Teman-teman, kita sudah berhasil, ngupil. Kita mendapatkan seluruhnya ya. ID 1 sama title di sini. Oke, 1 dan title. Kita sudah mengambil params-paramsnya, tapi gue hapus dulu karena gue cuma butuh paramsnya ID, gue nggak butuh title-nya, misalnya gitu. Habis itu kita hapus yang ini, dan kita akan membuat codingan ini menjadi lebih simpel dengan cara kita distract ya, kayak gini. Nah kalau kita distract nggak perlu params lagi di sini, kita langsung dapat ID. Nah distract ini apa? Membuat supaya objeknya itu nggak perlu ditampung dalam sebuah variabel, tapi langsung kita ambil, kita distract tuh kita hancurkan gitu objeknya. Kita ambil key-nya. Kiki. Oke. Brian, nanti bahas cara penggunaan Slack dong bang. Itu nanti ya. Masih banyak memang materi-materi yang bisa gue bahas di live ini. Gue pecah-pecah jadi kecil-kecil dulu supaya teman-teman gak overwhelm. Karena targetnya ini memang bagi teman-teman yang mungkin baru awam banget lah ngoding. Dan setahu gue Slack itu di-generate backend gak sih? Kayaknya. Gak tau deh. Oke, kita lanjut. Nah, kalau udah, teman-teman, kita berhasil sudah bikin artikel detail page. Nah, sekarang kita akan mengconnect ya. Mengconnect dari nih app JSX ini nih, ya. Kalau diklik nih card-nya, kalau diklik akan pindah ke halaman artikel detail page. Kayak gitu. Caranya gimana? Kita akan cari namanya programmatic navigation. Kita cari di example, habis itu coba kita cari komponennya aja. Nah, komponen itu ada yang link. Nah, gua nggak pakai yang link. Gua akan pakai hooks-nya itu use navigation ya. Kayaknya bukan ya. Memang gua kurang prepare kayaknya. Use navigate. It's usually better to use redirect than this hook. Katanya nggak usah pakai redirect aja. Tapi kok redirect sih? Kan gue cuma mau pindah doang navigate. Gitu. Berarti teman-teman bisa pakai use navigate ini. Oke? Use navigate ini, gue dari dulu ngoding pakai use navigate. Kayaknya gue harus ubah ya. Mungkin ada cara yang lebih canggih ya gitu ya. Use navigation. Use navigation-nya apa sih? Data router. Oke. Berarti yang sekarang teman-teman di sini kita akan mengimport namanya use navigate. Use navigate ini apa? Use navigate ini adalah sebuah function yang kita pakai supaya kita bisa menavigasi pindah-pindah ke halaman yang kita mau. Kayak gitu ya. Nah, use navigate atau use navigation. Ya, bisa. Gue tuh bingung kalau yang use navigation tuh dia bilang tuh kayak gini guys. Kita baca bareng aja. Use navigation. Nah, use navigation ini tuh lebih detail ya sebenarnya. Tapi nggak ada yang exactly gue mau gitu, pindah langsung. Jadi gue akan pakai use navigate dulu. Oke. Hooks return a function that lets you navigate programmatically. For example, in an effect gitu ya. Jadi kita akan navigation secara programmatically. Gitu. Oke. Kalau udah, sekarang kita sudah punya function navigate nih namanya. Navigate ini adalah berarti bisa berpindah. Ya, navigate, navigasi. Oke. Nah, kalau udah kita akan tempel nih. Ini kan ada handle open article nih, ya. Artikel handle open article di sini window.openURL. Nah, kita sekarang nggak mau pindah ke halaman baru. Kita akan bikin handle open article ini untuk navigasi ke mana? Navigasi ke artikel.
Oke? Kalau udah kita hapus ini, kita biarkan dulu kayak gini. Kira-kira error atau enggak nih? Kita coba ya. Kita balik ke halaman ini. Halaman utama, kita klik. Loh, lupa di save kah? Oh, lupa di refresh ya? Maaf. Lupa di refresh. Teman-teman coba klik. Error. Kira-kira kenapa nih errornya? Kenapa dia bilang 404 not found? Kira-kira apa yang membuat ini terjadi? Dubeldi bisa buat local notification di Flutter nggak, Bang? Gue belum pernah pakai Flutter ya, tapi kalau di Expo bisa. URL, Gungade. URL-nya kenapa Gungade? Salah, Bang, URL. Nah, betul. Salahnya di mana, guys? Kalau kita coba lihat codingan lagi. Artikel. Ini index.js-nya. Artikel/.2 ID. Gak ada ID-nya. Cakep. Cakep, Viva. Cakep, Ivan Pradipta. Muka lu berpotensi, cakep. Teman-teman sudah sadar dengan mantap sekali. Berarti di sini kita tim kasihnya apa? Item dot. Nah, ini gue lupa nih. Kalau dia ngirim data apa ya, guys ya? Coba gue cek dulu. Oh, ternyata dia tuh nggak kirimin kita ID, guys. API itu nggak kirim kita ID. Dia ngirim kita title. Oh, ya udah. Tinggal teman-teman masukin aja jadi item title di sini. Aduh. Title. Habis tuh di sini teman-teman ubah jadi backtick atau sebutannya setahu gua tuh namanya interpolation string ya. Gungade, Bang, main ke Bali sini. Jauh kali. Oke, kita masukin di sini bukan URL, berarti ini title. Habis itu kita masukin di sini title. Kayak gini. Nah, teman-teman, ini maksudnya apa? Ini namanya kalau nggak salah interpolation string, di mana lu nggak perlu nambah gini. Kalau dulu tuh cara nambahin string tuh kayak gini nih misalnya. Halo, tambah baik. Nah, kayak gini tuh susah, ya. Oke. Jadi kayak artikel/title. Ini adalah namanya interpolation string. Kalau udah, gue mau edit nih. Gue nggak mau ID. Karena menurut gue ID itu jadi bikin misinterpretasi. Gue nggak ada React.js ya, React.js. Jadi gue akan ganti ini sebagai title di sini ya. Nah, kalau udah, gue akan masukkan di sini title. Oke. Kalau udah, kita kembali lagi ke TKP. Kita kembali ke sini, dan kita akan klik salah satu jebret. Kita mendapatkan data title dari halaman utama ke halaman artikel detail. Your Karma, kayak F-string Python ya? Yes, betul. Thank you banget yang sudah like, yang share, dan sudah follow. Thank you banget sekali lagi, rame banget hari ini, gue happy. Dan semoga ini bermanfaat ya. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Kita sudah mendapatkan title. Nah, sekarang pertanyaannya nih. Use Navigate ini, gua tuh mau mengambil data juga. Maksudnya data tuh adalah, kan nggak mungkin gue cuma nampilin title ya. Maksud gue gitu ya. Nah, kita akan cari cara gimana React Router pass value. Nah, React Router pass data when navigating programmatically. React Router 6 tuh katanya use navigate, habis itu ditambahin state ini. Habis itu nanti pakai use location supaya dapat state. Kita coba aja ya. Beta belajar baik banget abang ini nge-share gini bijir. Banyak kok orang luar sana juga sharing-sharing kayak gini ya. Gue suka aja. Gue hanya butuh banyak yang nonton. Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman, kita akan mencoba. Bentar ya. Itu tuh dokumentasi tahun 2017 ya. Kita akan cari yang 8 bulan yang lalu, yang agak deket. Gimana cara kirim data ya guys ya. Kita nggak mau kirim data semua di parameter ya. Apalagi di query parameter, jelek jadinya gitu. Nah, kita bisa menggunakan state di sini katanya guys. Ini pakai use history sih. Oh, oke. Bisa menggunakan props.location.state kalau pakai use history. Kita cari yang lain, auto banana, router DOM, info locker bang. Gua aja nggak tahu. Nggak apa-apa, di push terus React-nya. Siapa tadi?
beta belajar. Ini gue sambil cari cara ya. Yang mana yang paling efektif? Karena biasanya gue itu manggil API. Nah, kalau misalnya kita pindahin passing data, itu tuh setahu gue bisa menggunakan intention kalau di Android. Nah, kalau di sini, itu bisa pakai state ternyata. Oh ya benar. Cara ini apakah baik? Menurut gue, cara ini tuh tidak best practice ya, atau yang terbaik ya. Gitu. Dia lagi jualan bang, terus dapat notif. Ada YouTube-nya nggak bang? Ada YouTube-nya, ada di bio TikTok gue. Nanti gue share di akhir, jadi pantengin terus. Karena gue live-nya nggak lama kok, paling sejaman gitu. Oke, kita sudah navigate ya di sini ya. Nah, teman-teman, kita akan passing datanya sekarang ya. Yuki, best practice emang pakai props ke dalam komponen. Best practice-nya adalah nge-get API lagi untuk mendapatkan artikel detail. Karena sekali lagi bisa aja pas dia klik berubah artikelnya gitu kan. Kalau ini kan berarti kan butuh data dari sebelumnya sih. Muhammad Solihin. Bang, kalau baru belajar langsung ke Next.js atau React dulu? Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman, berarti yang di sini gua nggak akan masukin title. Tapi yang gua masukin adalah seluruh data dari item ini. Berarti gua hapus di sini item. Habis itu gua ganti item di sini. Nah, habis itu di sini adalah item.title. Untuk mempassing data, berarti kita pakai state tadi ya, state di sini. State titik 2, gua kirim item. Oke? Kalau udah, kita katanya nih bisa pakai namanya use location di sini. Use location. Nah, kita coba ambil aja datanya. Const location sama dengan use location. Kalau udah, jangan buru-buru tampilin, tapi kita console log dulu. Semakin rajin console log, semakin rajin. Semakin rajin console log, semakin baik. Nah, teman-teman lihat. Di bawahnya udah ada nih. State-nya kok 0 ya? Oh, salah, maaf. Berarti kita pindah dulu halaman ke sini, back. Habis itu kita coba klik salah satu. Jebret. Ada state-nya. State-nya sudah ada. Gitu ya. Berarti kita sudah bisa pakai. Nih, hash, key, pet name, search, state. Habis itu state. Berarti kita coba pindahkan codingannya. Berarti yang kita mau ambil bukan location yang full ya, tapi kita mau ambil state-nya aja. Berarti kita destruct lagi. Destruct ya. State-nya copy di sini. Habis itu kita kembali ke halaman utama, kayak biasa. Habis itu kita klik. Bentar ya, kita hapus dulu. Kita klik. Jebret, dapat semua datanya. Sekarang kita akan tampilkan data kontennya dulu. Habis itu description. Oke? Berarti kita balik dulu. Aduh, anjay. Lupa saya ya, bukan beta model ya. Ini gue hapus dulu, gue nggak tampilin muka ganteng gue yang luar biasa buat kalian terpana dengan codingan-codingan ini. Oh, berbual terus Ruli. Kita ganti section di sini. Habis itu kita akan bikin. Nah, di sini gua nggak akan sharing soal CSS. Kenapa? Karena CSS itu kalau suruh saya live coding itu susah ya guys ya. Gua tuh orangnya nyoba-nyoba soalnya. Oke, di sini P-nya misalnya tadi datanya apa aja, teman-teman kita lihat lagi datanya apa di sini. Datanya ada, nah key-nya adalah description ya, sama konten. Berarti di sini gua kasih H2 dulu. Oh, sorry. H1-nya langsung title ya di sini ya. Berarti di sini title, berarti langsung judul. Habis itu P-nya itu adalah state.content. H2 Kawasaki. State content, habis itu di bawah sini gua kasih small. Small ini adalah sebuah semantik HTML tulisannya kecil. Small. Small ini apa? Publish at ya. State.publish at. Oke. Kita gini dulu aja. Kalau teman-teman lihat, tada. Kita sudah berhasil menampilkan data-data tadi. Kaldu ayam. Oh, lucu banget namanya. Kalau nggak di destructure, kenapa bang pakai location tadi? Nggak masalah kalau lu mau pakai location kayak gitu. Cuman kalau menurut gue lebih efektif aja dan lebih efisien kalau lu pakai destructor supaya lu langsung bisa mengakses key yang lu mau tanpa harus ditampung dalam sebuah variabel. Abis itu lu dot gitu. So, kocak ngoding, anjay. Gitu deh. Jadi target hari ini adalah React Router, belum child sekali lagi karena memang
website ini akan berkembang seiring waktu live TikTok gue. Nanti bikin artikel, nanti harus login dulu, gitu-gitu. Nah, tapi sebelum itu, kita react router yang sederhana. Gojo Satoru follow gue, anjay. Gokil, padahal dia sudah meninggoy ya. Dari Sukuno. Kus, bang gue mau belajar coding mulai dari mana? Roadmap.sh. Langsung aja cek di konten gue, roadmap.sh. Rauf, bang coba buat login page. Nggak hari ini, nanti besok-besok. Gue akan sharing. Minggu gue akan live lagi ya guys ya. Ini bukan game, ini news API. Bang bikin modal, Supriyadi. Nanti kita pakai library aja. Muka lu berpotensi. Bang, coba cara ngelatih speaking English. Waduh, jangan nanya saya. Karena saya juga speaking Englishnya masih belepotan. Mungkin Anda bisa follow content creator yang ngajarin Inggris. Itu lebih bagus. Kaldu ayam, iya sih, dotnya jadi panjang ya. Betul, kaldu ayam. Jadi kalau misalnya pakai destruktor, sekali lagi, kalian bisa dengan cara seperti ini. Gitu. Bang, kalau Bang itu deskripsi artikel dari EP-nya emang gitu kah? Iya, itu dari API-nya. Kasih kayak gitu. Dia nggak kasih kita full. Dan mungkin gua nggak ketemu ini aja. Gua nggak ketemu API-nya kali. Nah, sama kelemahannya guys. Gini. Kenapa kelemahannya, kenapa kalau gue nggak saranin lu pindahin data dari navigation menggunakan state, lebih baik mengambil data pakai API, karena kalau lu lihat di refresh, masih ada ya? Sorry, maksudnya kalau gue hard refresh, oh masih ada ya? Kok nggak hilang? Oke, maaf, berarti aman. Tapi jadinya nggak dapet data yang data yang paling terbaru aja. Aduh, malu saya. Gue sudah lama nih kayaknya nggak pakai React Router kayak, wih nggak hilang sekarang. Kan dulu tau gue hilang anjir. Zanzu, kuliah di mana bang? Kuliah di kampus telur dinosaurus di Tangerang. Dulu taunya pakai use navigation, hilang. Oh gitu. Tidak sesuai ekspektasi, betul Angga. Kan jadi malu saya ya. Gitu. Nah, tadi kan teman-teman ada yang mau request loader. Nah, sejujurnya ini, gua tuh belum pernah kayaknya pakai loader. Jadi kita baca bareng. Jadi ekspektasikanlah gua itu gagal ya. Atau keburu panik karena melihat teman-teman matanya banyak sekali pasti merasa, aduh, developer ini. Kalau disuruh tiba-tiba improve mana bisa kan? Saya juga takut ya guys. Tapi sebelum itu saya baca dulu ya. Mana loader itu? Mana loader? Ingin berkata kasar. Ada use loader data guys. Ini nih loader nih guys. Nah, tapi kalau teman-teman lihat, kita harus bikin function baru. Gimana itu? Nah, kita akan coba ya. Jadi tolong ekspektasikan saya gagal ya. Jadi jangan berharap saya bener. Sanzo, tell you kah bang? Tell you itu apa? Katakan kamu, beritahu kamu. Dance, bang gue mau manggil image yang udah gue simpen di file, di video tapi nggak muncul itu kenapa? Karena salah path ya, bisa jadi ya. Dance ya, salah path. Oke, sekarang kita akan bikin sebuah folder baru ya. Folder baru ini apa? Folder baru ini gua sebut sebagai utils. Utils ini adalah utility ya. Habis itu gua bikin namanya api.js ya. api.js ini adalah sebuah fungsi di mana menyampung, mengirim, ya gitulah. Jadi ini adalah sebuah Code Bayu, wah ada Mas Code Bayu nih memantau saya. Selamat datang Suhu. Lagi buat proyek apa nih bang? Kita bikin news artikel sederhana ya. Tapi kita akan mencoba React Router pakai loader ya. Karena saya tidak pernah pakai ini. Jadi kita akan coba bersama, pegangan tangan, saling berpelukan. Semoga ini tidak salah ya. Kita akan bikin sebuah function di mana get article list ya. Get article list itu adalah sebuah function yang asinkronus. Sebuah function dengan menambah keyword asing
supaya function tersebut jadi sinkronus. Gitu ya. Oke, kalau udah async kayak gini, kita akan mengcopy app JSX yang ini. Jadi kita nggak akan pakai use effect lagi. Jadi handle artikel ini. Nah, tapi sini ada loading. Nah, berarti nanti loadernya harus ada loading ya. Gitu ya. Makanya gue nih jarang sekali pakai ini, jadi gimana caranya loader ini loading ya? Otomatis sekali ya. Bisa jadi. Oke. Never mind like someone like you. Nah, nanti kita akan ambil ini. Gue nggak merasa nyaman nih pakai loader ini ya. Nanti aja lah ya. Gue nggak yakin nih pakai ini. Daripada banyak bug bikin pusing ya. Itu kayak banyak orang yang merasakan bahwa gitu kan ya. Lebih enak kita tidak usah pakai itu. Loadernya nanti besok-besok ya setelah saya ulik ya. Karena biasa saya pakai use query, tan query gitu. Nanti gue akan pelajarin dulu loader ya. Daripada saya tunjukin habis itu error semua pecah pala kalian. Habis itu kalian jadi pusing dan pelajaran-pelajaran tadi yang kita sharing bareng hilang. Wah, sayang sekali. Oke, jadi sampai situ saja React routernya. Nah, gue akan potong nih jebret. Nanti gue akan share di live TikTok. Gue akan share di YouTube. Gitu ya. Lihat preview. Ini. Kita akan, salah. Nah, ini halaman utamanya. Kita klik. Masuk ke sini. Tapi kok datanya nggak keambil ya? Oh, sepertinya saya tahu ya. Ini nih, saya belum save kah? Apakah harus di-refresh dulu? Enggak ya. Apa yang salah dengan ini? Nah, udah bener. Tadi ngeprank saya ya, malu. Udah nggak dapat gambarannya bang. Makanya. Daripada saya paksa-paksa kan. Gitu ya. Wah, terima kasih teman-teman yang sudah follow dan share ya dan like ya. Ini adalah ending daripada sesi ini. Biasanya di ending session kita akan ada Q&A. Ngobrol-ngobrol santuy supaya sejam lebih pas. Nanti gue akan live lagi membahas React di hari Minggu. Semoga di saat itu saya sudah bisa pakai loader. Zanzo, judul skripsi abang apa? Judul skripsi aku. Mau tahu kamu? Kamu bisa langsung buka di IEEE, cari Ruli Saputra. Ini, Classification of Indonesian News Using LSTM RNN. LSTM RNN Method. Jadi gue bikinnya deep learning. Jadi Cites in paper. Ini adalah skripsi gue. Gue dulu skripsinya tuh pakai Python, machine learning ya. Ini dibantu kampus kok, biar makin greget nextnya sama React Native gas nanti. Gak apa-apa Zanzo, bertanya itu tidak apa-apa. Kalau gue sih, kalau orang nanya ke gue gak apa-apa ya. Yang penting tidak nyolot dan tidak nyolot. Atau bertanya hal yang berulang padahal sudah gue kasih tahu. Nah, itu kesel ya. Tapi tetap saya jawab kadang. Tapi kalau nanya dan nyolot, tidak ada ruang bagi orang-orang nyolot di dunia ini ya guys ya. Bang, banyak tanya bang, gua mau bang. Oh ya sudah tadi. Thanks Zanzo, boleh. Guys, gue jurusan animasi, kerja di coding, ngangong jadinya. Yang nyolot tendang aja betul maskot Bayu, pukul dia. Guys, gue jurusan animasi, kerja di coding, ngangong jadinya. Kenapa ke coding? Animasi bukannya animasi ya? Dan nih, bang, Scopus gak bang? Submit Scopus, nah itu tergantung. Gue tuh pengen bikin penelitian lagi sih sebenarnya, cuman belum ada orangnya aja. Isna, bang, doain aku keterima SN. Semoga Isna kita doain bersama ya, masuk SNBT. Walaupun gue gak tahu SNBT itu apa ya. Kang Warkop, ada suhu Mas Bayu nih, yoi. Pasti tuh semua orang tahu lah ya, maskot Bayu ya. Secara dia kontennya juga legit sekali, lucu, dan juga banyak sekali followernya ya. Enggak bang, mas, bentar nih. Bisa coding semester berapa kah? Bedrock Store. Bang, kuliah di mana? Di Telur dinosaurus di Gading Serpong. Lagi ngapain nih bang? Lagi ngobrol-ngobrol aja ya. Sambil kalau kalian mau nonton live TikTok yang tadi reply-nya di mana, kalian bisa subrek channel gue Ruli Saputra.
Ya, Ruli Saputra di sini. Lihat kemarin gue share ini Express.js guys, tapi nggak banyak yang nonton. Kayaknya nggak ada yang tertarik. Udah nih, gue matkul metode penelitian kacau bang, stres. Wah tuh pusing tuh ya. Alumni informatika Hanafi, yoi. Supriyadi, sama bang, gue SMK animasi, kerja layout desain, kuliah informatika, anjir random. Gokil juga pilihan lo. Tadi apa tuh? Tadi kayaknya si itu Bumblebee, sepuh all product React.js Mas Bayu. Nanti kita akan bikin sesi kali bareng Mas Bayu ya. Maskot Bayu, Mas Bayu. Kenapa gue manggilnya Maskot Bayu ya, nama dia Mas Bayu? Bikin sesi bareng dengan Mas Bayu kalau sempat. Seru sekali ya. Kot Bayu kalau live GBE nggak ada previewnya kurang menarik. Iya setuju sih Mas Bayu. Walaupun kemarin banyak banget yang minta ya. LSTM Deep Learning bang, yoi. RNN, LSTM. RNN tuh Recurrent Neural Network. LSTM tuh long apa gitu. Emang random banget bisa-bisa keterima di bagian coding. Bagus. Lavinia, kenapa harus framework? Lavinia, kenapa harus framework? Pertanyaan itu sebenarnya kalau gue boleh revisi, kenapa bukan maksudnya kayak nggak harus framework. Jawabannya kayak gitu. Tapi kenapa harus framework? Kalau misalnya kita kasih case nih ya. Case-nya adalah perusahaan gede yang dimana dia banyak sekali fiturnya, dia banyak sekali developer-developernya gitu-gitu ya. Habis itu dia mau menerapkan sebuah website yang cukup kompleks. Gua rasa pakai framework adalah pilihan yang tepat. Karena framework itu kan ada tatanan ya, ada aturan dalam pengkodingannya. Jadi, dengan kayak gitu, semua developer kemungkinan ada memiliki mindset yang sama dan aturan yang sama. Karena React itu adalah library. Library itu React itu adalah library yang unopinionated apa gitu bahasa Inggrisnya. Tapi intinya adalah kayak dia tuh nggak punya aturan saklek dari React-nya yang bikin. Tapi boleh pakai React nggak masalah, tapi berarti lu harus tambahin ESLint, tambahin settingan-settingan yang lebih ketat. Kuliah informatika ada waktu buat nge-gym 2 jam nggak kira-kira Bang Zanzo? Waduh, nge-gym 2 jam gue kurang tahu ya. Tapi kalau kuliah sih bisa nge-gym harusnya. Kang Warkop, Bang ada rekomend belajar BE kayak Note sama Express di mana ya? Kayaknya tuh gue agak jarang lihat YouTube ya. Kalau mau baca dokumentasi aja di Express. Oka Gaming, Bang bahasa pemrograman backend apa yang cepat buat pemula, buat tugas sakit Bang, suruh full stack. Pakai JavaScript aja, Express.js gas. So, long short term... Yang terakhir nggak mau gua sebut, takut saya dibawa ke mahkamah. Kamu Bang, ada rekomend buat belajar Node sudah kan tadi. Bedrock Store, Bang mau nanya, kalau mau bikin dashboard yang pertama buat pemula, database apa front-end, back-end? Biasanya sih kalau dalam project, back-end tuh jalan duluan, supaya bisa di-consume oleh front-end. Tapi front-end juga bisa jalan duluan dengan cara slicing, jadi nggak pakai data asli, bisa pakai mock data atau constant value. Ya kali makin native daripada framework dengan kalau fitur dan case yang lumayan banyak, bener nggak sih Bang? Iya, kalau gua rasa sih pakai framework itu oke. Karena apa ya? Itu kayak mempermudah aja sih hidupnya. Tapi balik lagi ke technical decision ya. Technical decision dari setiap company atau setiap project tuh pasti ada. Misalnya gua nggak mau pakai Next.js karena nggak ada SSR-nya. Maksudnya ini fully client side gitu. Oke, pakai React.js nggak masalah. Jadi balik lagi ke case by case. Jadi nggak ada namanya silver bullet atau kayak satu bahasa untuk seluruh permasalahan. JavaScript tuh kayak gitu tuh. Satu bahasa untuk berbagai permasalahan. Tapi kan apakah optimize untuk setiap permasalahan kan enggak ya. Software engineer tuh basicnya adalah data struktur ya, gitu-gitu. Algoritma. Bahasa pemrograman itu adalah tools kalau kata dosen gue dulu. Poseidon, Bang, semisal kita udah lulus SMK jurusan TK aja terus bingung mau kerja, bagusan kerja apa Bang? Waduh, kalau bingung, saya juga bingung jawabnya. Tapi kalau lu suka ngoding, TKJ tuh terapan, salah nih nggak tuh, TKJ tuh kayaknya connect, apa tuh, internet, infra gitu ya. Kayaknya bisa sih, banyak ya harusnya. Dokumentasi Express, JS sucks Bang, mending Nest.js kalau belajar dari dokumentasi. Oh iya. Kalau Express tuh kayaknya, gue dulu belajar di ini sih. Gue belajar mana ya coba cari. Di roadmap SA ada nggak sih? Oh nggak ada spesifik ya. Kalau mau belajar Node.js-nya dulu kali ya. Oga Gaming, makasih Bang. Minimal Brain. Orang-orang startup nggak suka pakai framework, terus Express pada nggak pakai juga kah? Orang-orang startup suka pakai framework sih, setahu gue.
Ini apa ini? Aditya nih. HTTP jurnal STMIK Binsa ACID nih. Awas le ini sampai virus ya. Nggak bisa diakses. Bang, kenapa React Router gue selalu ke kalau refresh dari about? Berarti belum masuk ke dalam React Routernya. Ibarat ngoding dibandingkan sama WordPress, bener nggak sih Bang? Iya, kalau WordPress kan enak banget ya. Ini kok gue nggak bisa buka ya? Teknik komputer jaringan, Kak. Oh ya, terima kasih Jessica Angelia ya. TKJ itu teknik komputer jaringan ya. Tahu banget ya ini kayaknya Jessica Angelian ya. Ya, kalau teknik komputer jaringan berarti ya itu. Bisa pasang-pasang itu. Maksudnya bisa kerja sebagai infra dari sebuah perusahaan. Dan mungkin perusahaan-perusahaan gede juga menggunakan anak-anak TKJ untuk pasang networknya. Wih, klasifikasi penyakit tanaman tomat menggunakan convolutional neural network dan implementasi model H5 pada aplikasi desktop. Ini gue bisa baca nggak sih? Keren nih. Ini kenapa ini? Ini gue nggak bisa buka ya kayaknya. Berhasil mencapai 99%. Wah, apakah ini overfitting? Bang, jomblo nggak? Nggak jomblo. Kenapa lu mau sama gue? Bercanda ya, ntar gue ngomong terlalu belak-belakan, ntar viral lagi di Twitter. Pakai export router kayaknya enak deh loh. Parah 99% iya. Ini gue mau nanya nih. Tapi gue database sama backend gue pakai Postgre sama Golang, front end-nya React.js buat dashboard. Wah, keren banget tuh. Apa? Tech-stack-nya. Kekinian. Bisa dibuka bang? Bisa. Kenapa kaki gue naik-naik ke atas? Bagus tuh iya. Ini 99% ini sudah dites dengan data real atau enggak? Ziwalt pakai Mac. Yoi. Ini apakah pakai data real? Maksudnya testing pakai modelnya apakah data real? Karena kan setahu gue kan kalau kayak gini-gini kan harus ada 3 data ya. Training dataset, validation dataset, dan juga real dataset. Iya nggak sih? Kin, Bang, menurut lu buat jurusan sistem informasi lapangan kerjaannya bagus gak 2028 nanti? Wah, gue nggak tahu 2028. Gue aja nggak tahu tahun depan nih, gitu ya. Tapi yang gue pastikan adalah IT itu adalah sebuah pekerjaan di mana Anda diharuskan untuk memecahkan masalah melalui kode. Jadi kalau lu rasa lu suka men-solving problems with code, gue rasa sih Anda akan enjoy dan bisa menjadi seorang yang bervalue. Mungkin banyak penonton gue asik. Banyak teman-teman online gue di sini nih yang suka bertanya-tanya apakah worth it atau enggak. Kita nggak pernah tahu sih masa depan nih. Kayak ya kalau lu suka jalan aja gitu. Dan suatu saat juga pasti dapat kerjaan yang lu suka tuh pasti bikin happy nggak sih harusnya? Ngambil data dari Kaggle. Loh, Aditya ngambil data dari Kaggle ya? Ya boleh. Kalau gue dulu skripsi yang tadi, yang masuk IEEE itu gue bikin dataset sendiri, di mana gue scraping datanya dari kompas.com. Jadi gue nggak pakai Kaggle. Gue kenapa ngerasa nggak pakai, karena Kaggle boleh sih pakai Kaggle, tapi datasetnya tuh harus yang oke gitu sih harusnya. Upload itu kan bang, udah. Ya Niza, data training dan data testing. Tapi gue waktu itu ngide aja, menurut gue data training dan testing itu tuh terlalu bias, bisa aja overfitting gitu. Atau misalnya dia tuh kasih kayak akurasinya segini nih, tapi pas pakai data real ternyata nggak sesuai itu gitu. Machine learning kah bang? Iya, Septian Aditya. Gue dataset, foto sendiri, training sendiri, aplikasi Android sendiri. Nah tuh, boleh juga. Mungkin kalau siapa tadi? Si Aditya. Kalau menurut gue, ini sudah keren banget sih 99%. Ini nih undeniable ini, kayak benar-benar gokil 99%. Tapi kalau bisa tuh dicobain dengan data real. Kalau itu juga mantap, keren bos. Oh, dosennya ya, berarti tergantung dosen, gak apa-apa. Bahasa apa ini? Ini bahasa kalbu, gak? Ini bahasa skrip orang. Info pelatihan Visual Basic, aduh Visual Basic gue kurang tahu nih dar. Di kampus boleh pakai Kaggle, tapi harus ada data realnya, nyase. Oh ya, boleh. Aditya dosennya ribet bang. Ya namanya juga dosen ya. Tapi gue dapet dosen yang baik sih. Stop master bang, tips trik ML computer vision. Itu gue gak bisa banyak ngomong. Kalau machine learning gue belum belajar, tapi di tahun ini gue punya target. Kayaknya gue akan coba mempelajarin AI itu lebih dalam. Supaya mengenhance dan mengimbus skill di front end gue juga.
dan backend. Mungkin bagi teman-teman nggak nyambung ya. Cuman menurut gua dengan lu aware terhadap AI itu kayak melatih statistika, probabilitas dan possibility aja sebenarnya. Scratch bang, make Rust bang, belum sampai Next.js. Lepin itu kayaknya sampai akhir tahun ini belum tentu Next.js ya. Kalau gue cuman live seminggu 3 kali. Udah pro bidang apa saja bang? Belum ada ya. Tapi kalau dibilang confident atau percaya diri, gua oke di mana? Mungkin front end. Tapi dibilang oke banget juga enggak. Tapi kalau PD sih boleh lah. Gimana soal kabar Apple membuka manufaktur di Indo bang? Angin segarkah untuk kita? Menurut gua angin segar bagi para pecinta Apple product ya. Jadi iPhone jadi lebih murah. Tapi apakah angin segar bagi software engineer? Probably. Kalau mereka misalnya menaruh tim R&D-nya gitu, masuk kayak software division-nya gitu di sini ya, itu gue pengen banget sih daftar sana. Bocah IT, you belajar programming dari mana bang? Dari kampus. PD all varian JS gak bang beserta library-nya? Enggak, gue cuma PD React, Vue pun Vue 2. Atau Vue 3 ya, gue lupa. Itu pun gue lupa. Tiramisu, R&D sama kalau ada pabriknya bisa sih segar. Oh, mau gue dikasih apa nih? Oh, maaf. Itu nggak bisa dibuka bang skripsinya. Nggak bisa saya. Bisa ya? Bisa deh, maaf. Oh, yang ini kan papernya ya. Gua pikir skripsi yang fullnya gitu. Analisis desain code tes. Pengumpulan data. Oh, ini ya, data setnya dari Kaggle bagus juga ya. Lucu sih kayak ada data-data apa kayak gini membantu agriculture kita ya. Kot Bayu nggak sabar nunggu live next. Wah, Mas Kot Bayu, semoga ya sampai di sana ya. Kalau mana tahu saya burn out live kan tiba-tiba kayak aku tidak mau live gitu. Oh, pakai TensorFlow, nice. Bagi teman-teman yang nggak tahu, Keras ini tuh adalah Keras itu adalah API untuk TensorFlow-nya. Setahu gue gitu. Jadi kan kalau TensorFlow ini kan abstrak banget. Nah, Keras ini tuh semacam wrapper-nya atau API-nya supaya lu tuh nggak perlu ngoding yang terlalu abstrak. Gitu. Pakai Inception Tree. Inception V3 ini model dari Google ya? Anjay, semua pada tahu CNN ya. Gua rasa sih Indonesia nggak butuh import programmer dari luar negeri. Ini orang-orang pada ngerti TensorFlow CNN, maksud gue. Kita bisa bikin AI sendiri. Mungkin kita hanya perlu solid menjadi satu ya. Menjadi satu kesatuan. Oh, ini arsitektur Inception V3 dari library Keras. Oh, ini ada nih anjir. Iya. Menarik nih. Inception V3. 15 epoch. 15 epoch ini ada pengulangan dataset sebanyak 15 kali. Gue masih ingat itu. Kayaknya benar harusnya gue ceritanya ya. Early stopping ini berarti kalau misalnya dirasa sudah mencapai titik jenuh, maka dia akan berhenti. Jika terjadi penurunan signifikan dalam loss atau menyimpan model terbaik. Oh, salah ya gue. Jika terjadi penurunan signifikan dalam loss. Oh, kalau sudah sampai lossnya ketinggian nih. Bener sih bang, buktinya kalau nggak salah ada programmer dari Indo yang kerja di Mamarika di perusahaan Google. Iya. Sebenarnya sih kita tuh bisa. Mungkin kita hanya perlu percaya diri aja kali. Dan kita bersatu guys ya. Membuat sebuah project. Gue tuh sebenarnya punya ide project. Nanti mungkin gue akan share di Discord ya. Kayak gue akan bikin tim gitu. Mungkin 2 front end, 2 back end. Tapi intinya adalah gue mau bikin sebuah platform website. Nah itu nanti. Gue bikin pitchingnya dulu. Kalau ada yang tertarik, nanti kita akan diskusi di Discord. Kalau ini ya, kan saya lagi sibuk sekali di kantor saya. Kalau dirasa sudah tidak terlalu sibuk ya. Ini kenapa pakai Inception V3 itu ada penjelasannya harusnya. Cuman gue kan bacanya kayak scanning ya, nggak baca full gitu. Oh, pakai Google Colab ya lah. Kalau pakai laptop sendiri meledak ya guys ya. Wah, apa tuh? Nah, Mas Kot Bayu. Gue tuh kayak pengen bikin sebuah platform. Sebenarnya kayak platform sederhana aja sih. Kayak tempat orang melaporkan kejahatan atau apa gitu. Sesimpel kayak gitu. Tapi sebenarnya ada lagi lah. Cuma belum bisa gue share sekarang karena belum selesai ya proses brainstorming. Stop gonna start. Bang dulu publish di IEEE lewat apa? Lewat Campus. Itu dari dosen saya. Saya nggak tahu apa-apa langsung dipublish. Oh ini bagus. Sampai 99% tuh sakti banget ya.
Berarti datasetnya mungkin bisa bagus. Oh ini nih, precision, lihat. Precision aja sampai 1 nih untuk jenis sakit jamur septoria. Implementasi model pada aplikasi berbasis desktop. Wah, visualisasi aplikasi desktop. Oh, dikasih foto, nice. Wah, daftar pusakanya lumayan banyak. Wah, sudah jam 9.44 guys. Aku sih mau mengatakan terima kasih ya sudah join pastinya. Thank you banget teman-teman. Kalau nggak mau ketinggalan boleh di subscribe dulu. Thank you banget teman-teman yang sudah join. Ada Bumblebee, ada Maskot Bayu, Stop Gun Start 2, ada ada So. Wah, So ini juga aktif banget. Thank you. Ada Muka Lu Berpotensi, cuman gua nggak lihat lagi di mana dia, mungkin udah cabut. Swanif, ada ini bahasanya gua nggak bisa baca. Tiramisu, thank you banget. Zakan Adivana. Ada Yan Zovian, Levin, Aditya Jamal yang tadi kita shout out sudah men-sharing skripsi dia. Nice, bagi teman-teman yang mau sharing, tidak perlu takut ya. Kita bukan tempat untuk roasting ya, kita tempat untuk belajar bersama. Bocah IT, Lepin, Bumblebee, thank you semuanya. Live hari ini, story disebut. Gue pasti sebut lah karena lu komen, udah jadi aja. Sure, udah jadi. Aditya, gue nggak bisa review banyak karena memang gue merasa bukan expertise gue dan bukan bagian gue untuk banyak komen di situ. Tapi menarik sekali ya, pakai CNN untuk sebuah foto, apalagi untuk hal-hal yang berguna kayak membaca daun tomat gitu, itu lucu sih, maksudnya itu baik. Bagus untuk petani-petani nggak sih? Ada bus CNN, coba bang. Nantilah ya. Saya mau fokus di front end dulu ya, sama back end dikit dan AI gitu lah. Oke, thank you banget. Sekali lagi, semoga sehat selalu. Hari Minggu gue akan live lagi malam. Ya, hari Minggu malam gue akan live. Semoga tidak ada kendala. Dan kita akan lanjut ke child routing kali ya. Atau review web. Review web dulu ya. Review web. Soalnya teman tadi ada yang bilang, kapan review web? Nah, Minggu kita akan ngobrol dan review web. Biar seru. Habis itu baru minggunya kita akan ngoding bareng. Sutero Jibang, gue mau konsul. Boleh di Discord ya. Kravis Hokolberg, lu dosen bang? Bukan, saya adalah praktisi ya. Oke, thank you banget sekali lagi. Happy banget gue live teman-teman kalian. Special shout out untuk kalian semua. Dan jangan lupa di follow biar tidak ketinggalan informasi tentang gue kalau mau live. Habis itu rekamannya akan gue upload ke YouTube. Oke. Terima kasih, bye.